Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa melakukan presentasi secara langsung karena saat ini sedang melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Makassar. Nah, saat ini saya akan melakukan presentasi via video mengenai sejarah pendidikan Islam, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia dan peranannya, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Singkat-singkat seperti ini. Baiklah, pada presentasi kali ini kita akan memahami tentang pendahuluan berisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, lalu biografi singkat perguruan mahasiswa dan pemikiran dan peranan Ki Hajar Dewantara, biografi singkat Muhammadiyah, pemikiran dan peranan Ki Haji Ahmad Dahlan, lalu biografi singkat Nahdlatul Ulama, dan pemikiran peran Ki Haji Hasyim Asy'ari serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Lalu kita langsung menuju kesimpulan dan saran. Oke, latar belakang. Bangsa Indonesia telah lama mengalami penjajahan oleh bangsa Belanda yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan menimbulkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Kemudian penjajahan tersebut mendapatkan kritikan dari Van Deventer dalam tulisannya Enrechtud atau Hutang Balas Budi yang kemudian mendapatkan perhatian dari Ratu Wilma, ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan baru disebut dengan politik etis, yang berisi dengan 3 program utama, yaitu imigrasi, edukasi, dan irigasi. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan dan hajat hidup rakyat Indonesia. Edukasi meningkatkan kualitas SDM dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dengan pengadaan sekolah-sekolah rakyat. Yang ketiga adalah imigrasi, yaitu diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda. Oke. Lalu dari latar belakang tersebut muncul semangat modernisasi dari kaum muda, membentuk kesadaran nasional, dan mengawali pergerakan nasional serta melahirkan banyak tokoh, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia saat ini merupakan peran dari tokoh pendidikan Islam yang pada saat itu menyukseskan peran pendidikan Islam di Indonesia. Antara lain tokoh-tokoh tersebut sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Buah dari pemikiran mereka pada saat itu menjadi sebuah pertanda titik terang pendidikan Islam di Indonesia. Peran ketiga tokoh tersebut tidak dapat dipungkiri masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Namun, apakah pada saat ini masih relevan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia? Itulah yang menjadi masalah yang diangkat dalam makalah ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam menyukseskan pendidikan Islam di Indonesia pada saat itu. Lalu bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada saat ini. Oke, tujuannya adalah mempelajari, memahami, dan menerapkan apa yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Manfaatnya, hasil penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai tambahan pengetahuan dan bahan bacaan terkait dengan sejarah pendidikan Islam. Mohon maaf, ini saya typo untuk tulisannya. Nah, kita akan mempelajari tentang geografi singkat untuk Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan seorang keturunan bangsawan yang mendapat pendidikan yang layak semasa penjajahan Hindia Belanda. Kenapa seperti itu? Karena hanya keturunan bangsawan saja yang pada saat itu mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan untuk kaum biasa masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ki Hajar Dewantara sempat mengenyam pendidikan dokter di Stovia, namun tidak sempat lulus karena memiliki masalah kesehatan. Lalu menjadi jurnalis dan membuat sebuah tulisan yang berjudul Andai Aku Orang Belanda, dan menuai kecaman dari bangsa Belanda sehingga beliau diasingkan bersama 2 orang temannya yang kita sebut dengan 3 serangkai. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan mahasiswa pada tahun 1922 dan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa pada tahun 1959, dan beliau wafat
serta dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Perguruan Taman Siswa ini mengadopsi Sekolah Maria Montessori dan Rabindranath Tagore dengan memilih konsep humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, dan mengemukakan istilah pratap guru, yaitu ing Harso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Perguruan Taman Siswa memiliki 5 jenjang pendidikan, yaitu Taman Indria, Taman Kanak-kanak, Taman Muda yaitu sekolah dasar, Taman Dewasa yaitu sekolah menengah pertama, Taman Madya adalah sekolah menengah atas, dan Taman Guru adalah sarjana wiyata atau universitasnya. Perguruan Taman Siswa merupakan penggerak sekolah swasta di Indonesia dengan swadaya, swausaha, dan swakelola dengan budaya semangat kebangsaan, semangat kerakyatan, dan keluhuran pekerti. Pemikiran dan peran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yang dia kemukakan adalah menjadikan manusia merdeka secara fisik, mental, dan rohani yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dengan segala aspek kemanusiaannya, mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Lalu beliau juga mengemukakan Trisentra Pendidikan yang kemudian diadopsi menjadi Tri Pusat Pendidikan untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Nah, untuk pendidik, ada filosofi yang selalu digaungkan oleh beliau, yaitu ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, menjadi karakter pendidikan yang dipilih oleh beliau. Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu ing Ngarso itu adalah yang di depan, Sung Tulodo itu menjadi teladan, jadi yang di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangunkarso, ing Madya adalah tengah, di tengah, Mangunkarso adalah membangun karsa atau membangun cita-cita. Jadi ketika kita berada di tengah, maka kita menjadi jembatan penghubung antara keinginan peserta didik dengan cita-cita yang dia inginkan. Tuturi Handayani. Tuturi adalah ngikut dari belakang. Handayani itu memberikan kehidupan dan sebagainya atau memberikan sebuah motivasi. Jadi ketika kita berada di belakang, kita mendorong anak didik tersebut atau memberikan motivasi, memberikan doa untuk membantu peserta didik menyukseskan keinginannya. Lalu kurikulum pendidikan, Ki Hajar Dewantara menginginkan pembelajaran yang mengarah pada pembentukan karakter kepribadian yang seimbang untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang berdampak pada ketertiban dan perdamaian dunia dari sisi intelektual, emosional, duniawi, dan akhirati, material, dan spiritual. Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ulama di Yogyakarta, dan beliau bukan merupakan lulusan sekolah formal, namun menguasai banyak ilmu, antara lain adalah ilmu nahwu, tata bahasa Arab, fikih, falak, hadis, pengobatan dan racun, filsafat, dan tasawuf. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 dan beliau wafat pada tahun 1923. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang ingin menyelenggarakan reformasi dan modernisasi sebagai prinsip istihad yang menjadi kunci kemajuan dan kejayaan Islam. Kegiatan Muhammadiyah tidak hanya berpusat pada kegiatan tabligh atau dakwah saja, melainkan di bidang kemasyarakatan, antara lain membuka poliklinik, membuka panti asuhan, menerbitkan buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Pemikiran dan peranan beliau adalah menginginkan manusia yang alim dalam ilmu agama, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, dan siap berjuang untuk mengabdi pada Muhammadiyah dan menyantuni nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat. Kurikulum pendidikannya yaitu meliputi pendidikan moral, akhlak, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan individu dengan menumbuh kembangkan perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelektual, perasaan dan pikiran, dan antara dunia serta akhirat, serta pendidikan kemasyarakatan. Pemikiran dan peranan. Metode pengajaran Ki Haji Ahmad Dahlan menggunakan metode kontekstual dalam mentafsirkan sesuatu khususnya pada agama, sehingga ilmu tidak hanya dipahami saja namun juga dapat diamalkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Ahmad Dahlan
mengkolaborasikan sekolah modern Belanda dan pembelajaran agama, sehingga pembelajaran ilmu umum dan ilmu agama dapat diajarkan sekaligus. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan bangsawan dan ulama di Jawa Timur. Beliau menuntut ilmu di Mekah, kemudian kembali ke Indonesia dan mengajar di pesantren milik ayah dan kakeknya. Beliau meninggal pada tahun 1366. Lalu beliau mendirikan NU pada tahun 1926 dengan tujuan menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu berlandaskan pada Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Bayyinah ayat 7 serta 8 dan merumuskan tujuan ilmu pengetahuan untuk diamalkan sehingga dapat menjadi manfaat dan bekal bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan inilah yang akan mengantarkan kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Hasyim Asy'ari, pendidik harus memiliki etika yang baik dalam memelihara hubungan dengan Allah, dengan sesama guru, dengan muridnya, dan dengan masyarakat. Metode pengajaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah menitikberatkan pada pengajaran menggunakan metode hafalan, sebagaimana seperti karakter tradisi Syafi'iyah dan merupakan tradisi pendidikan Islam. Beliau juga mengembangkan sistem musyawarah dan kaderisasi sehingga menghasilkan ulama-ulama di masa depan, menjaga keberlangsungan. Relevansinya, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari memiliki karakteristik masing-masing yang apabila dikolaborasikan akan saling menguatkan dengan menjadi sistem pendidikan Islam yang nasionalis, agamis, intelektualis, modern, dan humanis sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Mungkin untuk pembahasan ini bisa dibaca dari makalah teman-teman. Ini saya ambil singkat-singkatnya saja. Kesimpulannya adalah peran tokoh pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari memiliki peran yang sangat kompleks bagi pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam di Indonesia dengan berbagai hasil pemikiran dan perjuangannya yang masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Lalu relevansi pemikiran tokoh-tokoh pendidikan itu masih cukup relevan dengan karakteristik yang sama dan karakteristik yang beda-beda, namun saling menguatkan dan dapat bersinergi menjadi sistem pendidikan Islam yang nasionalis, agamis, intelektualis, modern, dan humanis sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Sarannya, pada penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, khususnya dalam mendukung mengenai pembelajaran sejarah pendidikan agama Islam. Mungkin dapat dikaji lebih dalam melalui literatur yang lebih banyak. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Mohon izin, saya undur diri. Untuk pertanyaan mungkin bisa langsung melalui WhatsApp atau bagaimana. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab untuk saat ini. Saya akan melakukan penerbangan ke Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.